Shalom adik-adik. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan kakak ya. Pagi hari ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk adik-adik, persiapkan Alkitabnya, duduk yang manis ya. Kita mau dengar firman Tuhan. Nah, kakak mau bacakan dari ayat Alkitab ya adik-adik ya. Yuk sama-sama dengan kakak kita buka di Matius 9 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat ke-22. Kakak akan bacakan untuk kalian. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu ia sembuhlah perempuan itu. Wow, luar biasa ya adik-adik ya. Perempuan ini sudah menderita sakit pendarahan selama 12 tahun. Bayangin adik-adik, 12 tahun itu bukan waktu yang singkat ya, itu waktu yang sangat lama. Dia menderita sakit pendarahan. Nah, ketika itu kebetulan Tuhan Yesus lewat di situ ya. Nah, dia punya iman ya, perempuan ini punya iman. Sekalipun dia belum melihat mujizat terjadi ya, tetapi perempuan ini punya iman, percaya bahwa ketika dia menjamah jubah Tuhan Yesus, dia pasti disembuhkan ya adik-adik. Nah, hari-hari ini kita juga dihadapkan ya adik-adik dengan masa-masa sulit, masa-masa yang sukar ya. Kalian harus belajar di rumah ya, mama papa juga bekerja di rumah, semuanya aktivitas dilakukan di rumah. Nah, semakin sempit ruang gerak kita ya adik-adik, karena kita dibatasi hanya di dalam rumah. Dulu kita mungkin boleh jalan-jalan, pergi kemana saja ya dengan bebas tanpa rasa takut ya. Tetapi sekarang Tuhan izinkan ada masa di mana kita harus tinggal di rumah, benar-benar menjaga kesehatan kita ya. Ketika kita keluar rumah pun tidak boleh sembarangan, kita harus menggunakan protokol kesehatan yang sangat ketat. Nah adik-adik, bukan suatu kesengajaan ketika Tuhan membuat semula itu terjadi atau Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Pasti ada maksud Tuhan yang baik untuk kehidupan kita ya. Karena dengan apa? Karena dengan kita di rumah, kita bisa semakin dekat dengan orang tua kita. Mama papa kita jadi punya waktu lebih untuk kita. Dan ketika semuanya di rumah, kita bisa bangun mesbah keluarga bersama orang tua, kakak, adik ya. Dan hubungan kita dengan orang tua, dengan kakak, adik, dan keluarga semakin dekat. Tuhan pasti punya maksud adik-adik ketika kita mengalami sesuatu hal yang tidak baik dalam hidup kita. Karena tidak mungkin Tuhan membiarkan sesuatu hal terjadi tanpa maksudnya yang baik untuk hidup kita. Sama seperti perempuan yang menderita pendarahan 12 tahun ini ya. Dia punya iman, percaya yang kuat di dalam Tuhan. Sehingga ketika dia hanya menjamah adik-adik, Tuhan Yesus tidak berfirman apapun ya. Tapi perempuan ini percaya sepenuhnya. Dia yakin bahwa ketika aku menjamah jubahnya Tuhan Yesus, aku percaya bahwa aku akan disembuhkan. Begitu besar dan begitu kuat iman yang dimiliki oleh perempuan ini ya adik-adik ya. Nah adik-adik, dan juga kita mau belajar ya tentang kita memiliki iman, pengharapan di dalam Tuhan. Terlebih di masa-masa yang seperti ini, masa-masa sukar ya, masa-masa dimana kita sepertinya terpenjara, tidak bisa kemana-mana, ruang gerak kita dibatasi. Nah inilah waktunya dimana kita menaruh harapan kita, menaruh iman kita kepada Tuhan Yesus ya. Kakak mau bacakan dari Ibrani 11 ayat yang ke-1. Ibrani 11 ayat ke-1. Adik-adik boleh sama-sama kita berbuka.
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, adik-adik, apa itu iman? Iman itu adalah dasar, ya. Dia adalah fondasi atau dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, iman itu adalah bukti untuk kita berharap kepada Tuhan, sekalipun hal itu, doa itu belum dijawab Tuhan, tapi kita harus punya pengharapan di dalam Tuhan, ya. Iman percaya yang kuat, ya. Karena dengan kita percaya, dengan kita yakin, ya, kita pasti akan menerimanya. Setiap doa kita pasti dijawab Tuhan. Dan juga adik-adik, di masa sukar ini kakak mau kalian belajar 3 hal. Yang pertama, tetap bersyukur. Tetap bersyukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetap bersyukur dengan segala keadaan kita. Tetap bersyukur kalau sampai hari ini pun Tuhan masih berikan kita kesehatan, kita masih bersama dengan keluarga kita. Kakak mau kalian bersyukur atas semuanya itu. Bahkan ketika kita bangun pagi hari kita masih dalam kondisi tubuh yang sehat, bahkan masih diberi nafas kehidupan, ya, kita harus syukuri semua itu, karena itu semua kemurahan Tuhan. Coba adik-adik bayangkan, kalau ketika kita bangun tidur, kita tidak bisa bernafas dengan bebas. Hari-hari ini kan orang-orang sakit, ya, banyak yang sakit, banyak yang menderita, bahkan untuk mereka bernafas pun susah sekali, bahkan sampai membutuhkan tabung oksigen untuk membantu mereka bernafas. Nah, adik-adik, kakak mau kalian bersyukur atas itu. Kakak mau kalian bersyukur buat nafas kehidupan yang Tuhan beri. Kalau sekarang adik-adik, kakak juga bangun tidur masih bisa bernafas, ya, masih dalam kondisi yang sehat, masih bisa bersekolah, itu semua karena kemurahan Tuhan. Jadi kita harus bersyukur selalu, sekalipun keadaan tidak baik, kita harus selalu bersyukur pada Tuhan, karena semua itu juga karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Nah, yang kedua, kakak rindu untuk kalian tetap bersuka cita. Sekalipun memang keadaan di sekeliling kita mungkin tidak membuat kita bahagia, ya, tidak membuat kita bersuka cita, tetapi kakak rindu untuk kalian selalu miliki sukacita itu. Sukacita dari mana? Sukacita daripada Tuhan. Caranya gimana, Kak, aku bisa bersuka cita? Adik-adik, di rumah kalian bisa memuji menyembah Tuhan. Kalian bisa belajar firman Tuhan. Dari situ akan timbul yang namanya sukacita. Ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, ya, menyanyikan setiap pujian, bahkan mengikuti ibadah sekolah minggu, dari situ kalian akan beroleh sukacita. Dan itu yang akan menjadi kekuatan kalian dalam menjalani kehidupan kalian. Kakak mau bacakan dari Tesalonika, ya. Kalian boleh bersama-sama dengan kakak kita buka Tesalonika 5 ayat yang ke-16 dan 16, 17 dan 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, adik-adik jelas, ya, di firman Tuhan pun dikatakan apa? Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Adik-adik, percayalah ketika kalian mau membangun hubungan dengan Tuhan, kalian mau memuji menyembah Tuhan, ya, di kamar kalian mau berdoa sungguh-sungguh dengan Tuhan, kakak percaya Tuhan akan datang kepada kalian, ya, memberikan damai sejahtera di hati kalian, ya, memberikan sukacita kepada kalian, sehingga kalian dimampukan, ya, setiap hari untuk menjalani kehidupan kalian, untuk kalian bisa bersekolah, ya, untuk belajar bersama dengan teman-teman kalian, sekalipun harus melalui online, tapi sukacita itu ada ketika kita dekat dengan Tuhan. Dan satu lagi,
Milikilah iman percaya yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kakak akan bacakan dari Yohanes 20. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Adik-adik, jangan percaya ketika kalian sudah melihat, tetapi percayalah sekalipun kalian tidak melihat. Sekalipun kalian tidak melihat pertolongan Tuhan, sekalipun kalian belum merasakan pertolongan Tuhan, tetaplah miliki iman, percaya kepada Tuhan. Sama seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 20 ayat 29 ini, ya, bahwa karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, Tuhan katakan apa? Berbahagia. Berarti setiap orang yang percaya tanpa melihat itu adalah orang-orang yang berbahagia. Adik-adik, yuk mari kita belajar miliki 3 hal ini di dalam kehidupan kita saat ini, dan seterusnya pun kita harus melakukan itu. Yang pertama, bersyukur. Yang kedua, bersukacita. Dan yang ketiga, miliki iman. Sekalipun kalian belum melihat jawaban Tuhan, ya, sekalipun kalian belum melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kalian, tetap miliki iman percaya yang sungguh-sungguh. Biar mujizat itu terjadi atas kehidupan kalian. Sama seperti perempuan yang 12 tahun pendarahan. Dia percaya bahwa dengan menjamah jubahnya Tuhan Yesus dia akan sembuh. Dia percaya adik-adik sekalipun dia belum melihat mujizat. Yuk miliki hati yang mau terus bersyukur, selalu jaga sukacita, ya, dekat dengan Tuhan, dan selalu miliki iman percaya kepadanya. Sekalipun lingkungan di sekitar kita, situasi di sekitar kita tidak baik, sekalipun kita masih harus belajar di rumah, sekalipun kita harus selalu bersama-sama dengan kakak kita yang mungkin selalu iseng, ya, dengan kita jadi kalian kesel, tetap bersyukur dengan mereka, ya. Bersyukur masih ada mama papa, bersyukur masih ada kakak adik, ya. Kalaupun kalian sendiri tidak punya saudara, kalian bersyukur. Semua yang Tuhan ciptakan, semua yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita itu adalah sungguh amat baik. Tidak pernah hanya baik, tapi sungguh amat baik. Jadi percayalah adik-adik, tetap miliki iman kepada Tuhan Yesus. Terus bangun hubungan dengan Tuhan Yesus. Berdoa, baca Alkitab, memuji dan menyembah Tuhan, ya. Nah, demikian firman Tuhan kita hari ini. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur buat hari ini, hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur buat setiap kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kami, buat kesehatan, buat orang tua, buat sanak saudara kami. Terima kasih Bapak buat mereka. Kami juga bersyukur buat firman yang boleh kami dengar. Biarlah firman yang kami dengar ini tertanam di dalam hati kami, bertumbuh di dalam hati kami, selalu menguatkan kami di tengah-tengah masa yang sukar. Dan biarlah hari lepas hari kami boleh semakin lagi diperbaharui, semakin lagi dekat dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami hanya mau menaruh harapan kami, iman kami, kepercayaan kami hanya dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami percayakan hidup kami hanya kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya, amin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya adik-adik, bye bye.